Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan kita hari ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah, di sini saya mewakilkan kelompok yang mana kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gender and the Wellness, a Multidimensional System Model for Counseling, yang mana kami sekelompok terdiri dari Devina Amalia, Iqbal Nuari, dan saya sendiri Sri Rahayu Wardani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konseling berdasarkan jenis kelamin. Gender adalah semua atribut sosial mengenai perempuan dan laki-laki. Misalnya, perempuan digambarkan memiliki sifat feminim seperti halus, lemah, perasa, sopan, dan penakut. Sementara laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, dan gagah. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, periklanan, dan media. Dalam hal ini, gender merupakan segala sifat tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan jenis kelamin, baik dalam hal berhubungan sosial maupun kebutuhan secara pribadi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Tinjauan literatur menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita dalam kesejahteraan biologis, dalam diagnosis dan pengobatan gangguan fisik dan mental, dalam banyak peran stres, dalam pola kejuruan, sumber ekonomi, dukungan sosial, dan spiritual. Konseling berdasarkan jenis kelamin, hal ini dikarenakan pada beberapa kondisi tertentu yang menuntut untuk membedakan proses konseling antara pria dan wanita. Konselor perlu memiliki WPKNS yang cukup untuk melakukan konseling dalam hal ini. Menurut Nelson, hal ini dikarenakan wanita dan pria mengalami tantangan perkembangan yang berbeda. Mereka membutuhkan gaya interaksi yang berbeda. Kemudian, dengan perbedaan fisik dan diagnosis mental pria dan wanita, konselor mungkin mengharapkan pola kesehatan di sepanjang dimensi fisik dan emosional. Dalam model kesehatan juga berbeda. Pertanyaannya kemudian bukan apakah satu pola benar dan yang lainnya salah, melainkan pola di dalam kisaran normal kesehatan fisik atau mental yang mungkin diharapkan terjadi pada individu berdasarkan perbedaan gender. Kemudian, dengan perbedaan fisik dan diagnosis mental pria dan wanita, konselor mungkin mengharapkan pola kesehatan di sepanjang dimensi fisik dan emosional. Dalam model kesehatan juga berbeda. Yang pertama, konseling pada wanita. Wanita menjadi konsumen utama layanan konseling karena menurut Case, wanita masih memiliki derajat kebebasan, status, akses, dan penerimaan di bawah yang dimiliki pria. Memberi konseling pada wanita tidak sederhana. Menurut Hannah, konselor yang memberi konseling pada wanita harus berempati tinggi, hangat, memahami, dan cukup berkembang sebagai manusia untuk menghargai kesulitan yang dirasakan wanita. Konselor yang memberi konseling pada wanita harus berempati tinggi, hangat, memahami, dan cukup berkembang sebagai manusia untuk menghargai kesulitan yang dirasakan wanita. Sebagai manusia untuk menghargai kesulitan. Di dalam konseling pada wanita terdapat kepedulian dalam konseling wanita. Salah satu kepedulian utama dalam konseling wanita berkisar pada masalah informasi yang memadai mengenai kehidupan mereka. Berdasarkan teori psikoanalitik, karakter bawaan wanita adalah pasif, bergantung pada orang lain dan secara moral inferior dari pria.
Kepedulian penting yang kedua pada konseling wanita melibatkan seksisme, yaitu kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari kepercayaan itu, bahwa wanita harus diperlakukan berdasarkan jenis kelamin mereka tanpa menghargai kriteria lain seperti minat dan kemampuan. Yang selanjutnya, isi dan teori konseling wanita. Salah satu isu utama dalam konseling wanita menyangkut pengetahuan yang dimiliki konselor lewat riset tentang wanita dan cara yang sudah terbukti untuk merespon mereka sebagai individu dan kelompok. Johnson dan Scalato memperkenalkan model yang dapat menjelaskan area pengetahuan utama tentang psikologi wanita yang membahas hal-hal yang terkait dengan yang pertama, sejarah dan sosiologi dari stereotip peran gender. Yang kedua, psikofisiologi dari wanita dan pria. Yang ketiga, teori-teori kepribadian dan perkembangan peran gender. Yang keempat, perkembangan rentang usia hidup. Yang kelima, populasi khusus. Yang keenam, perkembangan karir. Dan yang ketujuh, konseling atau psikoterapi. Wah, psikofisiologi dari wanita dan pria. Yang ketiga, teori-teori kepribadian dan perkembangan peran gender. Yang keempat, perkembangan rentang usia hidup. Yang kelima, populasi khusus. Yang keenam, perkembangan karir. Dan yang ketujuh, konseling atau psikoterapi. Populasi khusus. Yang keenam, perkembangan karir. Dan yang ketujuh, konseling atau psikoterapi. Pendekatan utama dalam memberi konseling pada wanita dan bahkan pada beberapa pria adalah teori feminis. Menurut Meija, pandangan konseling feminis muncul dari ledakan gerakan emansipasi wanita di tahun 1960-an. Dua penekanan utama dalam teori feminis yang membedakannya dengan bentuk pertolongan lain, yaitu yang pertama, penekanan pada kesetaraan dalam membantu hubungan yang berasal dari pendapat bahwa masalah wanita tidak bisa dipisahkan dari penindasan masyarakat terhadap wanita. Yang kedua, penekanan pada menghargai aksi sosial, politik, dan ekonomi sebagai bagian utama dari proses penyembuhan. Baiklah, selanjutnya untuk materi akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Devina Amalia. Tidak dipisahkan dari penindasan masyarakat terhadap wanita. Yang kedua, penekanan pada menghargai aksi sosial, politik, dan ekonomi sebagai bagian utama dari proses penyembuhan. Baiklah, selanjutnya untuk materi akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Devina Amalia. Baiklah, dilanjutkan. Yang kedua adalah konseling pada pria. A. Kepedulian dalam konseling pada pria. Konselor yang bekerja dengan pria perlu menyadari bahwa banyak dari mereka penyendiri dan segan berbicara. Sebagai sebuah kelompok, pria lebih segan mencari bantuan konseling dibandingkan dengan wanita. Menurut Meija, Mora, dan Levgren dalam Glading 2012, kebanyakan pria mengikuti konseling hanya jika dia berada dalam situasi kritis seperti trauma, karena mereka umumnya diharapkan untuk mandiri, menyangkal kebutuhan diri, dan peduli pada orang lain. Yang kedua, isu dan teori konseling pada pria. Dominansi pemikiran kognitif pada pria menjadi tantangan khusus untuk konselor. Memberi konseling pada pria sama seperti pada semua kelompok lainnya adalah fenomena yang kompleks. Namun keuntungannya potensialnya besar, termasuk membantu para pria mengembangkan strategi produktif untuk menghadapi ekspektasi dan perubahan peran. Menurut Mora dan Haverkamp, lewat konseling, pria juga dapat mengembangkan keahlian baru dan dapat diaplikasikan ke komunikasi dalam perkawinan, masalah kesehatan yang berhubungan dengan stres, karir, dan pengambilan keputusan dalam hidup, serta interaksi keluarga. Selanjutnya, poin B itu wellness dalam konseling. Menurut Kamus Istilah Konseling dan Terapi, wellness merupakan perkembangan yang cukup baru.
yaitu dalam gerakan pengobatan dan konseling kesehatan yang menekankan gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan self-treatment. Kemudian, para pakar dalam bidang kesehatan mental juga menggunakan istilah wellness untuk menggambarkan suatu keadaan yang sehat secara lebih komprehensif. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas yang mencakup mental health dan mental hygiene, dan dikembangkan secara holistik untuk mendeskripsikan konsep keutuhan internal dan eksternal dari kepribadian yang sehat. Wellness dikonseptualisasikan sebagai paradigma untuk konseling memberikan strategi berbasis kekuatan untuk menilai klien, mengkonseptualisasikan isu-isu pembangunan, dan merencanakan intervensi untuk memperbaiki disfungsi dan mengoptimalkan pertumbuhan. Banyak kasus yang menunjukkan ada kaitannya bimbingan konseling dengan kesehatan mental. Untuk perkembangannya, para pakar dalam bidang kesehatan mental telah menggunakan istilah wellness untuk menggambarkan suatu keadaan yang sehat secara lebih komprehensif. Konseling lebih banyak menggunakan pendekatan perkembangan developmental approach dalam prosesnya, dan ahli dalam bidang konseling namun telah menyepakati bahwa wellness merupakan tujuan umum konseling. Namun sebelum kondisi wellness harus dimiliki oleh konselor, konselor merupakan prakondisi bagi berlangsungnya konseling yang efektif, dan kondisi wellness klien merupakan tujuan dari keseluruhan proses konseling. Selanjutnya, yang pertama adalah konseling kesehatan mental. Tugas utama konselor dalam kesehatan mental adalah menilai dan menganalisis latar belakang dan informasi terkini mengenai klien, mendiagnosis kondisi mental dan emosional, mengeksplorasi solusi yang bisa dilakukan, dan mengembangkan rencana perawatan. Konseling berawal dari suatu model berdasarkan pada perkembangan yang sehat atau wellness. Dapat diharapkan bahwa tujuan konseling untuk meningkatkan perkembangan yang sehat pada klien akan bisa diperoleh. Bloom dalam Glading merekomendasikan model yang dapat digunakan untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan mental agar klien dapat mencapai wellness, yaitu yang pertama, konselor harus bekerja untuk meningkatkan kekuatan individu dan mengurangi keterbatasan individu. Yang B, mereka harus meningkatkan dukungan sosial dan mengurangi tekanan sosial. Yang ketiga adalah variabel lingkungan harus diatasi seperti kemiskinan, bencana alam, dan program komunitas bagi remaja. Yang kedua, penjagaan primer dan peningkatan kesehatan mental. Dalam sebuah artikel penting mengenai perkembangan pribadi yang wellness. Di sini ada beberapa prinsip yang harus diterapkan konselor dalam meningkatkan perkembangan klien, yaitu yang pertama, mendorong latihan antisipasi kalau harus melakukan adaptasi baru. Yang kedua, membutuhkan eksternalisasi yang konstan dari apa yang dipelajari dan dikoreksinya melalui tindakan. Selanjutnya, memperbolehkan seseorang untuk mengalami konsekuensi dari keputusan dan tindakan yang diambilnya. Yang terakhir adalah menghargai dan memantapkan kekuatan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyimpulkan isi makalah kami, yang mana perbedaan jenis kelamin tidak dapat dipungkiri membawa peran dan fungsi yang berbeda. Dengan perbedaan fisik dan diagnosis mental pria dan wanita, konselor mungkin mengharapkan pola kesehatan di sepanjang dimensi fisik dan emosional. Dalam model kesehatan juga berbeda. Konseling lebih banyak menggunakan pendekatan perkembangan atau developmental approach dalam prosesnya, dan para ahli dalam bidang konseling nampaknya telah menyepakati bahwa wellness merupakan tujuan umum konseling. Namun, sebelumnya kondisi wellness harus dimiliki oleh konselor. Konselor merupakan prakondisi bagi keberlangsungannya konseling yang efektif, dan kondisi wellness klien merupakan tujuan dari keseluruhan proses konseling. Baiklah, itu presentasi makalah dari kami. Kami kembalikan ke forum.
Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.